Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita belajarnya secara online, tidak langsung karena kita masih dalam wabah COVID-19. Kita langsung aja ke materi. Di sini Ibu punya tema 1, yaitu hidup rukun. Nah, apa sih hidup rukun itu? Bagaimana sih kita menjalankan kehidupan kita yang menjadi rukun? Kita langsung saja. Di sini ada subtema 1, yaitu contoh kerukunan di keluarga. Dalam keluarga itu terdiri dari siapa saja? Yang pertama itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga adik. Dalam sebuah keluarga itu mempunyai kehidupan yang rukun yang sangat penting. Karena apa? Karena bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, ada juga dua faktor yang mempengaruhi kehidupan yang rukun, yaitu pertama, dalam setiap anggota keluarga itu harus saling menyayangi, mengasihi. Nah, yang kedua, dalam anggota keluarga juga harus saling menghormati. Contohnya, adik menghormati kakaknya dan anak menghormati orang tuanya. Kalian bisa baca di sini, terdapat juga dijelaskan. Ada juga hadis yang menerangkan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Di bawahnya juga di sini ada pertanyaan, kalian bisa jawabnya ini di buku tulis minimal 5 contoh. Untuk selanjutnya ada pembelajaran pertama, yaitu ada sebuah cerita. Di sini ada Salman, Adik, Sofia, dan Said. Mereka selalu menjalankan kehidupan yang rukun karena seperti Salman dan kedua adik-adiknya selalu menjaga kerukunan di rumah. Salman sangat menyayangi adiknya dan adiknya juga menghormati Salman sebagai kakaknya. Kalian bisa baca juga di sini. Ada hadis yang menjelaskan la yashkurullah man la yashkurun nas, yang artinya tidak bersyukur kepada Allah apabila seseorang tidak berterima kasih kepada manusia. Contohnya seperti ini. Kita telah dibantu mengerjakan tugas sekolah oleh kakak kita, yaitu Salman. Nah, kita itu wajib mengucapkan terima kasih. Ataupun kita diberi hadiah oleh orang tua kita, entah itu barang, mainan, ataupun apapun, kita juga wajib berterima kasih. Karena apa? Segala nikmat yang diberikan orang tua kita atau hadiah yang diberikan orang tua kita kepada kita itu juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita juga wajib berterima kasih agar kita juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sedangkan di sini ada halaman 3, yaitu tulislah ucapan minta tolong dan terima kasih yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, untuk gambar pertama di sini ada Salman. Di sini juga ada Sofia ya. Di sini Kak Salman menjawab, "Baik, sini Kak Salman ajarkan Sofia." Nah, itu artinya contoh kalimat meminta tolong. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban Kak Salman. Kita bisa tulis contohnya di sini. Kak Salman, boleh ajarkan Sofia tentang pelajaran ini? Nah, lalu Kak Salman menjawab, "Baik, sini Kak Salman ajarkan Sofia." Ini adalah contoh kalimat meminta tolong. Sedangkan yang bawah ini contoh kalimat. Nah, yang di sini ada seorang anak yang sedang mengambil bola. Dia menjawab, Dek Said, ini bolanya sudah kakak dapat, lempar ke bawah ya." Nah, kalau misalkan kita telah dibantu mengambilkan sesuatu, berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah contoh kalimat terima kasih. "Iya Kak, terima kasih telah membantu saya." Kita buka selanjutnya. Nah, di sini ada halaman 4, yaitu ada contoh juga kayak halaman 3 tadi. Kalian bisa isinya langsung aja di buku LKS-nya atau di buku paketnya. Di sini ada contoh gambar yang mana ucapan minta tolong, yang mana ucapan terima kasih. Di sini di halaman 5 ada kegiatan menyimak, yaitu kasih sayang ayah dan ibu. Contoh, hal kecil kasih sayang ayah dan ibu apa? Yang pertama itu ketika ayah dan ibu membeli makanan, pasti juga ayah membelikan makanan untuk kita. Dan contoh yang kedua, misalnya ketika ayah dan ibu jalan-jalan, pasti juga ayah dan ibu membelikan oleh-oleh untuk kita. Nah, kalian bisa baca di sini ada contohnya seperti apa. Dan di halaman 6, di sini ada kegiatan bermain peran. Nah, Bu, apa sih bermain peran itu? Bermain peran itu seperti halnya kita mengobrol atau berbicara untuk 2 orang atau lebih. Misalnya 3 orang, 4 orang, ataupun 5 orang. Di sini ada contohnya ayah, Salman, Sofia, dan Said.
Contohnya di sini ada ayah, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, ayah pulang. Terus ayahnya menjawab, iya ini ayah bawakan buah tangan untuk kalian. Nah terus Salman, Sofia dan Said menjawab, alhamdulillah, terima kasih ayah. Lalu Sofia juga menjawab, ayah hadiah untukku buku cerita kan. Nah itu contoh bermain peran atau seperti kita mengobrol dengan ayah ataupun ibu. Tugasnya di sini kalian baca contohnya dulu seperti apa. Lalu tugasnya kalian buat contoh percakapan di rumah, entah itu dengan ayah, dengan ibu, dengan siapapun itu boleh. Kalian boleh tulisnya di buku tulis. Untuk kegiatan 4-nya kalian langsung isi aja di sini, langsung di buku LKS-nya. Terus selanjutnya kita buka halaman 8. Nah, di sini ada memahami soal cerita, Ibu bacakan. Suatu hari, Salman merapikan buku-bukunya. Buku-buku Salman banyak sekali. Sofia membantu Salman merapikan buku. Salman menumpuk buku dengan rapi. Setiap satu tumpuk buku itu terdiri dari 10 buku. Jadi, satu tumpukan buku itu isinya 10 buah buku. Nah, di bawahnya ada berapa tumpukan? 1, 2. 2 tumpukan. Kalau misalkan satu tumpukan itu 10, jadi ada 2 tumpukan, jadinya 10 tambah 10 adalah 20. 2 tumpukan buku adalah 20. Untuk di sebelahnya, di sini ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tumpukan. Jadi tadi satu tumpukan adalah 10 buku, jadi 4 tumpukan adalah 10. Kalau misalkan ditambah 10, 20, 30, 40. Jadi 4 tumpukan adalah 40-an atau 40. Nah, selanjutnya gimana Bu? Selanjutnya kita tambahin 2 tumpukan ini adalah 20 buku, kita tulis ditambah 4 tumpukan ini adalah 40 buku. Nah, jadinya berapa? 20 tambah 40 jadinya 62 buku. Kalian bisa tulis di sini. Nah, di sini juga ada juga contohnya nih. 1, 2, 3. 3 tumpukan buku. Masih sama, satu tumpukan itu adalah 10 buah buku. Ditambah berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi satu tumpukan 10 buku, ini ada 5 tumpukan, jadi 50. Nah, sama juga tuh ditulisnya. 3 tumpukan adalah 30-an, tulis 3 atau 30. Nah, di bawahnya 5 tumpukan. Nih, yang ini nih 5 tumpukan. 5 tumpukannya itu 50. Kok 50, Bu? Iya, karena satu tumpukan ini isinya 10 buku. Ada 5 tumpukan, tinggal ditambah. Jadinya 50 atau 50. Nah, banyak buku adalah yang ini nih tadi nih 3 tumpukan, 30 ditambah 5 tumpukan tadi berapa? 50. Jadinya 30 tambah 50 jadinya 8 buah buku. 80 buah buku. Untuk halaman 9, di sini ada contoh kegiatan menjawab lisan, yaitu Salman patuh melaksanakan peraturan agama Islam. Salman selalu hidup rukun di rumah. Apa saja contoh perilaku rukun Salman di rumah? Kalau misalkan di sini kan ada gambar orang nangis dan di sini ada gambar tersenyum. Kalau misalkan kalian sayang adik, berarti jawabnya centang atau checklist yang digambar tersenyum. Kalau misalkan tidak sayang adik, berarti disilang yang nangis. Bu, gimana kalau saya anak pertama? Ya nggak apa-apa, berarti disilang atau dicentang ya, atau di checklist ya, di checklist ya gambar senyum. Sama untuk selanjutnya juga yang di bawah juga, kalian boleh isinya langsung di buku paketnya. Untuk selanjutnya dibuka halaman 10. Ada gambar apa di halaman 10? Ada gambar tugas berilah tanda checklist atau tanda centang di gambar berikut contoh hidup rukun yang ada di rumah. Nah, contoh kehidupan rukun yang ada di rumah itu seperti apa? Apakah memarahi adiknya? Apakah mematuhi orang tuanya? Atau menghargai kakaknya? Nanti kalian bisa pilih.
yang menurut kalian itu, oh ini Bu, kerukunan di rumah, diberi tanda silang atau centang. Mohon maaf, maksudnya yang maksud Ibu beri tanda centang. Nah, di sini juga ada halaman 11, yaitu di bawahnya, ayo aplikasikan. Ada di sini satu kata atau beberapa kata yang masih teracak kata-katanya. Bu, ngapain? Nah, tugas kalian yaitu susunlah kata acak berikut agar menjadi kalimat yang benar. Di sini yang pertama ada sayang Sofia adik. Sayang Sofia adik. Kan di situ masih kalimat acak. Nah, kita susun menjadi kalimat yang benar, misalkan seperti ini. Sofia sayang adik. Nah, itu baru kalimat yang benar. Gimana Bu ngisinya? Di mana ngisinya? Itu boleh langsung di buku LKS-nya di sebelahnya nih, bisa. Selanjutnya kita buka halaman 12. Ini nanti kita nyanyi bareng di kelas, boleh. Kita langsung ke halaman 13. Di sini ada kegiatan menghitung banyak kubus. Seperti kayak tadi nih. Di sini ada satu kubus. Nah, yang di bawahnya satu itu satuan. Sedangkan di sini ada kubus yang panjang 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Bu, gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita menghitungnya satu buah kubus aja, satu itu adalah satuan. Sedangkan kalau kita menghitungnya banyak kubus, kalau misalkan kita ngitung satu kotak ini adalah satu, kalau misalkan kok ini di bawahnya 10 itu satuan, Bu, kan harusnya 10 itu puluhan. Gini caranya. Ini ada berapa kubus? Coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 itu satuan. 10 itu satuan kalau misalkan kita menghitungnya per kubus atau satu-satu. Jadi, sedangkan kalau misalnya kita keseluruhannya, satu ini adalah puluhan. Bu, kenapa kok puluhan? Ya, karena ini ada 10 buah kubus. Di sini ada, di bawahnya, pinggirnya ini, ada 10 itu puluhan, 1 itu ratusan. Kok bisa sih? Iya, karena misalkan, kalau misalkan kita ngitungnya semuanya, satu banding kubus ini, keseluruhannya, ini ada berapa buah? Ada berapa kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ada 10. 10 itu adalah puluhan, 1 itu adalah ratusan. Jadi kalau misalkan 10 tambah 10, ini 20 tambah 10, 30 dan terus. Jadi 1 itu adalah 100, 1 itu adalah ratusan karena total semuanya ini adalah 100 karena ada 10 buah kubus. Sedangkan untuk yang bawah di sini ada juga hitunglah banyak kubus sebagai berikut. Yang pertama ini adalah 1 itu ratusan, 4 itu adalah puluhan, 6 itu adalah satuan. Nah, satu panjang kubus gini adalah 10, ada 10 buah kubus. Kita tambah-tambahin aja 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi 1 itu adalah ratusan. Sedangkan di sini adalah 4 itu adalah puluhan karena di sini ada 4 banjar kubus. 10, 20, 30, 40. Kok 6 itu satuan, Bu? Kan sedangkan ininya ada 10 buah kubus. Karena yang 10 itu kita kurangi menjadi 4. Jadinya 6 itu adalah satuan. Di sini kita bisa tulis, jadi banyaknya kubus adalah 100. Nih, 100 yang ini. Ditambah 40, 40 ini yang ini. Ditambah 6, 6 ini yang ini. Jadinya 100 tambah 40 tambah 6 berapa? Jadinya 146. Kita tulis dalam bilangan 146. Atau misalkan Ibu punya contoh. Nah, di sini ada daun yang sudah Ibu susun. Satu tangkai daun ini ada 10 buah daun. Kita hitung ada berapa? Ada berapa tangkai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalkan satu tangkai ini 10,
Berarti kalau misalkan kita tambahin ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita tulis di bawahnya 1 itu ratusan karena ada 100. Kalau misalkan Bu, gimana kalau ada 20? Berarti diganti satunya menjadi 2. 2 itu adalah ratusan. Kalau misalkan Bu ada 30, berarti 2-nya diganti menjadi 3. 3 itu adalah ratusan. Nah, tambah ini berapa daun? Ada berapa helai daun? 1. Ada berapa tangkai daun? Maksud Ibu, mohon maaf. 1, 2, 3. Ada 3 helai atau 3 tangkai daun. Jadi berapa? 10, 20, 30. Kita tulis di bawahnya 3 itu adalah puluhan. Kita tambah lagi 1 tangkai. 1 tangkai itu udah Ibu kurangi 2 daun. Berarti kalau misalkan 10 dikurang 2 jadinya 8. Kita tulis 8 itu adalah satuan. Nah, kita jumlahin. Jadi banyaknya daun 100 ditambah 30 ditambah 8. Nah, 8 yang ini. Kalau 30 ini yang ini. Kalau 100, kalau misalnya kita ditulis dalam angka kayak begini ya, 100. Jadinya 100 tambah 30 ditambah 8 adalah 138. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada selanjutnya halaman 14. Kalian boleh latihan sendiri mengerjakan di rumah atau di LKS-nya, langsung ditulis di sini. Kalau misalkan sudah selesai semua dikerjain, nanti tinggal kalau kita masuk pendampingan belajar di sekolahan ini baru dibawa, nanti Ibu koreksi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.